nggak ada loh proses yang instan gitu. Iya. Nggak belajar terus tiba-tiba langsung sukses tuh nggak ada gitu. Ada afiliator. Ups. Bahkan sekarang bukannya jadi guru, tapi malah dalam tanda kutip menggaji para guru ya. Gurunya ada Ya. berapa Mas Iman sekarang? Walaupun sosoknya masih terbilang muda, tetapi segudang prestasi dan penghargaan telah berhasil didapatkannya, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Kepeduliannya yang begitu besar dengan dunia pendidikan, tak heran jika akhirnya pemuda hebat yang satu ini mendirikan sebuah perusahaan digital yang bergerak di bidang pendidikan dan teknologi. Dan sosok yang satu ini juga sangat dihormati dengan keilmuan di bidangnya. Seperti halnya Wismilak Diplomat yang akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Inilah Behind the Wheels bersama Iman Usman. Oke, episode Behind the Wheels kali ini kita lagi bersama seorang anak muda yang menurut saya sangat-sangat sukses, visioner dan brilian, co-founder dan COO dari Ruang Guru, ya, Mas Iman Usman. Halo. Terima kasih sekali udah hadir di Behind the Wheels, luar biasa nih. Ini saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dikit, nih memang luar biasa visioner ya. Ini orang nih terlalu pinter di zamannya menurut saya begitu. Nah, menurut Mas Iman sendiri nih, apa arti sebuah kesuksesan? Menurut seorang Iman Usman tuh apa sih sebenarnya? Oke. Ini saya ada transisi sih, pemahaman sukses saya tuh dari dulu sama sekarang gitu. Oke. Kalau dulu mungkin pengen berdampak buat banyak orang gitu ya, maksudnya bisa menghasilkan sesuatu, berkarya, dan karyanya bisa digunakan oleh banyak orang, kemudian itu bermanfaat gitu ya, yang sebenarnya juga nggak salah gitu, bagus-bagus aja gitu. Cuman mungkin kalau sekarang sebenarnya kalau ditanya arti sukses buat saya pingin meninggalkan kesan atau kehidupan yang bermakna buat orang-orang yang di sekitar saya sih gitu. Oke. Jadi gimana kehadiran saya baik secara fisik maupun mungkin lewat karya saya itu pada akhirnya bukan cuma sekedar bermanfaat tapi akhirnya bermakna. Jadi ada atau tidak adanya saya di satu tempat tuh kemudian jadinya berasa berbeda gitu. Itu sih mungkin arti sukses buat saya sekarang. Oke, ini dalam banget ya. Kalau saya arti sukses apa? Yang penting bisa kerja, dapat duit. Kalau itu waduh harus berdampak entah itu dari pribadi ataupun karyanya ya. Hebat, luar biasa sekali. Nah, Mas Iman nih suka nggak dengan dunia otomotif? Ngikutin tapi jujur nggak yang kayak apa ya, nggak tergila-gila banget gitu. Jadi karena saya baik lagi orangnya sebenarnya lumayan functional. Jadi I love aesthetics, jadi kayak ngeliat sesuatu yang bagus gitu kayaknya wah seneng gitu, tapi baik lagi sebenarnya function sih kalau saya sih gitu. Oke, nah ini mobil Mas Iman ini digunakan sehari-hari nih ya untuk kegiatan jadi sehari-hari? sebenarnya ada dua, jadi ganjil sama genap, jadi beda seri sebenarnya. Jadi kalau ini pas yang lagi sekarang, jadi satu sebenarnya sedan gitu ya, Camry, satu lagi ya udah ngambil yang gede aja gitu. Jadi maksudnya kalau buat jalan jauh atau sama keluarga lebih gampang. Oke, gitu. Ini nyetir sendiri atau pakai supir biasanya? Sekarang sih pakai supir ya. Pakai supir ya. Kerasa sih bedanya. Tapi kan kebantu. Kalau Ruang Guru sama seperti platform digital itu kan work from home ya semua ya sekarang betul, ya. Betul. Jadi nggak pakai mobil dong? Sebenarnya jadi work from car dari mobil. Benar. Jadi akhirnya banyak sebenarnya kombinasi ya. Jadi kayak sekarang Ruang Guru pun sebenarnya kan kita masih remote karena pandemi gitu. Jadi mostly di rumah, tapi tiap hari pasti keluar akhirnya dan akhirnya kerjanya dari mobil. Oh gitu. Jadi makanya akhirnya ya mesti nyaman dan praktis aja gitu. Oke. Nah, Mas Iman kalau disuruh pilih nih, mobil klasik atau supercar, itu pilihnya apa tuh? Klasik. Klasik. Kenapa? Alasannya apa nih? Nggak tahu ya, maksudnya karena mungkin ya balik ya, misalnya kalau supercar mikir gitu, maksudnya kalau di Jakarta pakai supercar gimana ya gitu, macet dan segala macam gitu. Bener. Dan saya agak old soul sih in general, jadi maksudnya akhirnya
ya ngeliatnya klasik sih akhirnya gitu. Oke, lebih klasik ya. Klasik. Ini biasa yang dewasa dan pemikirannya mateng emang biasanya lebih klasik nih. Nah, dari berbagai banyak bidang usaha lah di dunia nih. Kenapa Mas Ivan tuh kepilih untuk berpikir tuh ini 8 tahun yang lalu bahkan ya. Kepikiran untuk membuat suatu platform pendidikan digital. Itu kan dunia digital kan banyak ya, ada YouTube itu platform untuk video gitu kan, ada platform untuk macam-macam. Ini kok platform digital, sedangkan orang digital pada saat itu mungkin 8 tahun yang lalu mindsetnya adalah hiburan, buat main, buat hiburan, buat sosial media dan sebagainya. Ini kepikiran untuk digital dan di Indonesia lagi, yang pada saat itu mungkin belum ready atau apa. Ini kenapa visioner sekali bisa berpikir sangat visioner? Jadi sebenarnya sih karena orientasinya mungkin dari awal bukan cuma sekedar buat bisnis gitu. Jadi memang akhirnya fokusnya ke gimana sih menciptakan dampak yang besar gitu. Dan dari dulu saya ngeliat bahwa permasalahan di Indonesia itu paling banyak ujung-ujungnya akar-akarnya adalah masalah pendidikan gitu. Kita mau ngomongin masalah kemiskinan lah, kesehatan, ekonomi, ujung-ujungnya pasti dasarnya adalah pendidikan. Ini Mas Iman pikir 8 tahun yang lalu nih? Iya. Pada saat itu umur berapa? Berapa ya? 22? 22 kepikiran Baru begini? Lah, 22 saya lagi main gunball ya. Oke. Dan waktu itu sebenarnya kan maksudnya, dan saya dekat banget sama isu pendidikan karena kebetulan berasal dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa aja gitu. Jadi mungkin banyak orang mengira, oh kalau mau sukses, mau punya bisnis besar harus datang dari keluarga yang kaya raya gitu. Keluarganya emang apa, Bapak? Jadi saya itu bapak dan ibu Guru, itu bukan? Enggak. Bapak dan ibu saya itu cuma lulusan SMA. Kuliah aja tuh enggak. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara dan saya orang pertama di keluarga saya yang punya gelar sarjana. Jadi bahkan di keluarga saya, jadi bapak tuh dulu cuma jual minyak tanah. Ibu rumah tangga. Jadi mereka nggak ngelarang tentunya sekolah apa segala macam. Mas Iman kuliahnya di mana? Saya S1 di UI, S2 di Columbia University sama di Harvard di Amerika. Di Amerika. Itu orang tua yang biayain atau? Enggak, beasiswa semua. Jadi saya dari kecil sampai kuliah PS2 beasiswa semua. Waduh, emang orang pinter ya. Oke, lanjut silakan. Terus. Jadi makanya akhirnya ngelihat benar-benar gitu, maksudnya bahwa dengan sekolah yang benar, dengan kemudian kerja keras gitu ya doa orang tua dan segala macam, akhirnya bisa kok mengubah kehidupan keluarga yang tadinya mungkin biasa-biasa aja dan sekarang paling nggak jadi ya cukup lah gitu. Jadi saya ngelihat langsung gitu dampak nyatanya. Dan sayangnya ketika saya ngelihat kondisi Indonesia secara keseluruhan, kayaknya masih jauh ya kondisi pendidikan kita saat itu. Dan kalau pendekatan solusinya adalah business as usual aja, sama-sama lagi, ya nggak akan bisa sih menciptakan solusi buat jutaan orang. Makanya akhirnya kepikiran waktu itu, mungkin menggabungkan pendidikan dengan teknologi, kenapa enggak gitu. Iya. Karena dengan pemerataan pendidikan, karena kita perlu akui bahwa mungkin pendidikan di daerah tidak se-advance pendidikan di kota-kota maju di Indonesia ya. Bahkan di kota-kota maju pun sebenarnya juga tertinggal gitu. Nah, dengan adanya ruang guru ini kan bisa menyamaratakan seluruh pendidikan di Indonesia. Betul. Bahkan mungkin daerah yang tidak ada jalanan tapi ada internet bisa belajar sama aksesnya seperti yang ada di kota sekarang. Betul. Jadi menurut saya itu luar biasa. Itu visioner sekali lah. Terima kasih. Nah, Mas Iman tuh awal-awalnya tantangan terbesar pada saat proses pengembangan platform ini awalnya apa tuh? Jadi tuh saya mulai bikin ruang guru sama partner saya Belva itu dalam kondisi di mana saya tuh bahkan nggak ngerti startup itu apa. Jadi mungkin banyak orang sekarang bikin startup cita-citanya pengen jadi unicorn gitu kan, pengen IPO gitu, which is nggak salah juga gitu. Cuman saya waktu itu bahkan nggak ngerti startup itu apa. Jadi I got into this business without really knowing what I got myself into gitu. Kayak ternyata harus bikin produk senjelimet kayak gimana gitu ya. Mungkin harus ternyata ada urusan sama government, ada mungkin urusan sama legal juga, mesti ngerti gimana cara baca financial statements gitu ya, fundraising kayak gimana dan seterusnya gitu. Dan itu memulai itu semua bukan hanya tidak mengetahui apa yang akan saya jalani, tapi juga kemudian di mana persepsi orang tentang dunia e-learning itu juga masih rendah sekali. Mungkin kalau sekarang apalagi udah pandemi orang semua ngerti lah e-learning gitu ya. Otomatis. Tapi kalau dulu kayak apalagi misalnya ngomong sama investor gitu, kayak mereka nggak ngelihat bahwa ada future di e-learning itu gitu. Emang ini bisa jadi bisnis ya? Ini kayaknya cuma kegiatan sosial gitu. Oke, bagus dampaknya tapi emang bisa sustainable gitu. Iya, dari mana revenue streamnya, bagaimana monetize-nya, kan ujung-ujungnya begitu ya. Jadi dari awal sebenarnya adalah gimana sih akhirnya kita bikin bisnis yang sehat, bisnis yang baik, fundamentalnya benar gitu ya, produknya benar, tapi juga kemudian sustainable sebagai sebuah bisnis. Yang kedua pada akhirnya meyakinkan konsumen ya. Jadi kan mereka mesti transisi perilakunya mereka. Yang tadinya mungkin semuanya serba offline, terus sekarang kita tiba-tiba bilang bahwa
oh ini ada solusi baru nih online bisa kok belajar pakai handphone gitu. Iya. Yang mana mungkin orang tuanya masih mikir wah kalau dikasih handphone pasti anaknya main game gitu kan. Jadi mengedukasi konsumen itu juga jadi tantangan khusus. Dua itu sih mungkin yang paling berat lah ya. Paling berat awal-awal ya. Nah sekarang kan udah bisa nih lihat financial statement dan udah fundraising. Awalnya tuh modalnya berapa dan berapa orang? Oke, modalnya sih benar-benar cuma saya berdua sama Berdua Belva. ya. Kita pakai tabungan sendiri. Jadi satu tahun pertama Ruang Guru itu dikerjakan dari uang pribadi. Kita nggak nyari Berapa investor. duit tuh? Berapa ya? Pokoknya buat gaji 2 orang lah. Gaji 2 orang berapa ya dulu ya? Ya mungkin Setahun habis berapa? 50 juta? Lebih. setahun. Sama sewa server dan sebagainya mungkin? Dulu mungkin masih kecil ya. Jadi mungkin ya setahun 150-200 juta lah. Setahun 150-200 juta. Itu Dulu udah ya. server. Iya, ya, dulu udah ya, sama semuanya. ada IT juga udah ada dong pastinya. Jadi awal-awal. 2 orang, jadi kita waktu itu, karena kan bikinnya sambil sekolah sebenarnya. Jadi saya waktu itu di Amerika, saya di Columbia, Belva lagi kuliah di Stanford. Kita hire 2 orang di Jakarta buat full time. oke. Satu engineer, satu lainnya lagi project officer, segala rupa lah dia ngerjain Iya, gitu. cap gabruk. Ya. Sampai sekarang masih kerja orangnya? Satu masih. Oke. Satu. Itu cap gabruk lah satu ya gitu. Nah, itu akhirnya bleeding terus dong itu dari uang pribadi. Jadi itu karena kan lagi bikin produknya ya. Jadi pokoknya udahlah gitu. Jadi kita ngetes gimana validasi sehingga pada akhirnya setelah setahun kemudian akhirnya bisa nih making money gitu ya. At least balik modal lah sih yang tadinya ini gitu. Cuman kemudian kan kita pengen bikin bisnis yang juga bisa scale dan untuk scaling pada akhirnya pasti butuh pendanaan dan lain-lain dan situ pada akhirnya kita nyari investor dari luar dan segala Tahun berapa mulai nyari investor? 2014. Jadi dari tahun 2013. Jadi setahun setelah tahun ngerjain. kemudian ya. Pada saat itu valuasi berapa? Dulu sih berapa ya dulu ya? Dulu mungkin pas fundraising kayaknya nggak nyampe $1 juta kayak nggak nyampe deh. Pada saat itu nggak nyampe $1 juta kayak 8 ya? miliar, 9 miliar gitu Jadi deh kayaknya mungkin dulu sekitar 500-600 ribu US Iya, ya, kurang kayaknya. lebih Kurang lah lebih, ya. about Dan that. sekarang perusahaan ini harusnya udah valuasi 1 miliar US dollar. US dollar. About that. Jadi yang tadinya nggak nyampe 1 juta nih udah 1000 kalinya. Ya, Jadi, alhamdulillah. Jadi yang pada saat itu invest udah seneng lah ya. Ya, alhamdulillah. Investor happy itu udah ngurangin pekerjaan sebagian lah. Oke, gila. Ini luar biasa. Memang bisnis digital tuh nggak ada yang bisa tahu ya. Tapi dengan fundamental yang bagus dan visi misi yang bagus ya terjadilah seperti ini ya. Nah pada saat itu kan Mas Iman ini kan lulusan S2 ya di Columbia University ya. Nah selama menjalani pendidikan di sana ada nggak sih perbedaan yang terasa waktu itu ketika di UI dan di Columbia University itu pola pendidikannya ada yang berbeda nggak? Iya, jadi mungkin kerasa ya, ini mungkin pengalamannya dari ya satu di UI, satunya lagi saya kan sempat S2-nya itu 2 kali sebenarnya. Oke. Jadi satu di Columbia, satu di Harvard gitu. Dua-duanya maksudnya double Enggak, jadi degree atau? jarak berapa tahun dulu gitu. Oh, jadi tapi emang iseng dua-duanya aja, S2. iseng aja pengen Isengnya sekolah belajar lagi. ya? Kemarin pas pandemi terus kayak ngapain ya udah sekolah lagi aja Saya gitu isengnya main sambil. Warcraft. Salah nih, saya salah banyak Jadi salah. akhirnya ya udah sekolah lagi lah sambil kerja gitu. Akhirnya kerasa bedanya sih yang paling mendasar sih sebenarnya soal critical thinking ya. Jadi mungkin kalau di sini kita masih banyak dari guru disuapin. atau dari teman-teman ya? Dua-duanya sih ya. Dua-duanya ya. Jadi maksudnya di sana kita benar-benar, at least pengalaman saya ya, jadi benar-benar dilatih untuk berpendapat, beropini gitu ya, nggak terlalu penting benar atau salahnya dulu, tapi yang penting kamu punya pendapat Berani dulu ngomong gitu. dulu. Berani ngomong dulu gitu, berani posisi kamu apa sih terhadap isu ini gitu. Oke. Kalau di sini tuh lebih kayak apa ya? Mungkin lebih sering kita dicekokin gitu, kayak oh yang benar tuh ini, yang salah tuh ini gitu. Jadi itu sementara kan nanti ketika di dunia kerja misalnya gitu, ya anything can happen gitu kan. Jadi nggak black and white sebenarnya kan gitu. Jadi satu itu. Yang kedua mungkin di sana lebih jelas ya ekspektasinya. Makanya kalau orang nanya gitu nilai saya bagusan mana waktu saya di Amerika atau Indonesia, saya bilang bagusan di Amerika gitu. Bukan artinya di Amerika lebih mudah, tapi lebih jelas ekspektasinya gitu. Jadi kita tahu udah dilatih untuk tahu ukuran standar kualitas tuh kayak apa. Jadi misalnya kalau saya mau dapat A, ini loh yang di-expect. A minus tuh kayak gini, B plus tuh kayak gini. Jadi rubricsnya jelas gitu. Dan sebenarnya ketika kita kerja kan juga seperti itu ya. Tahu kalau mau dapat rating yang distinctive, yang exceed expectations atau cuma meet expectation tuh kayak apa gitu. Tahu ukurannya. Nah kalau di Indonesia tuh kadang saya suka meraba-raba gitu, kayak ini kayak udah bagus, tapi kok kenapa nilainya B ya gitu atau B plus ya gitu misalnya. Atau untuk dapat A tuh dianggapnya itu nilai Tuhan gitu. Kalau mau 100 tuh nilai Tuhan, gak ada manusia nilai 100 gitu misalnya. Jadi akhirnya kita nggak terbiasa untuk giving 100% ke apa yang kita kerjain sih, menurut saya itu gitu. Sama yang ketiga sih sebenarnya interdisciplinary-nya ya. Jadi
adalah waktu saya di Amerika dilatih untuk, meskipun saya misalnya belajar satu bidang, tapi ngelihatnya itu dari berbagai macam sudut pandang gitu. Maksudnya ngelihat dari ekonomi kayak gimana, politiknya kayak gimana, atau misalnya ngelihat dari bahkan isu yang nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Jadi ngelihatnya itu multidisciplinary ketimbang mungkin cuman ya udah dari satu kacamata aja gitu. Oke, ya. Jadi banyak pengalaman ya, tapi karena udah di S2 dua tempat dan S1-nya di UI ya. Ya luar biasa. Nah, menurut Mas Iman sendiri kalau kompetensi dari para guru di Indonesia ini itu apa kapasitasnya udah sesuai dengan yang seharusnya atau masih nggak rata, atau seperti tadi yang ada yang dicekokin suatu kebenaran tertentu mengenai tentang oleh guru itu gitu kan. Ini gimana kompetensinya? Mungkin kalau ngomongin kompetensi secara umum ya pasti ada. Maksudnya saya selalu bilang sama kayak ngomongin murid lah. Kalau ngomongin, kualitas pendidikan kita gimana? Kalau dibilang nggak bagus, ntar ada yang protes. Tapi kita menang olimpiade kok, apa kok gitu. Pasti ada. Jadi selalu bilang pasti ada yang bagus gitu. Tapi secara umum kita akhirnya kan mengacunya kepada data gitu. Jadi kalau menurut datanya Bank Dunia, lebih dari 50% guru-guru yang mengajar di Indonesia saat ini itu dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajar. Dan ini misalnya datanya juga dikonfirmasi dari ujian kompetensi guru, jadi kayak ujiannya guru lah gitu ya, yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, itu skor rata-ratanya kita guru secara nasional cuma 58 dari 100 di bidang yang dia pelajarin. Jadi bayangkan dia ngajar matematika, skornya 58 gitu misalnya kan. Jadi itu baru secara itu nilai aja gitu, tapi sebenarnya kan ada banyak sekali ketika ngomongin guru kompetensinya luas sekali gitu. Jadi tantangannya sebenarnya sangat susah sekali gitu, berat banget gitu. Dan ini bayangkan ada 4 juta guru gitu yang harus diubah kualitasnya sedemikian rupa. Dan ini efeknya bukan cuma masalah guru ya, tapi akhirnya tuh ke output yang dimiliki oleh pelajarnya gitu. Studennya ya. Jadi ada riset yang mengatakan bahwa kalau misalnya murid itu diajar sama guru yang ibaratnya bagus sama kurang gitu ya, itu perbedaan gapnya bisa sampai 53 poin gitu. Jadi ya susah kalau kita menuntut misalnya juga kayak anaknya harus bagus kualitasnya, tapi ketika kemudian ya inputnya gitu ya, misalnya dan kemudian prosesnya guru belum sampai kompetensinya ya akan susah. Bagaimana gitu. outputnya bisa bagus kalau inputnya kurang Betul. lebih begitu ya. Nah, Mas Iman kan nih awal muasalnya bareng sama Mas Belva ya. Ini apa arti seorang Belva Devara buat Mas Iman? Wah, saya kalau sama Belva sih udah karena mulainya dari bareng-bareng ya. Kenalnya di mana dulu? Kenalnya dulu, Belva sebenarnya S1-nya tuh di Singapura, saya di Indonesia kan. Cuman kita ketemu di sebuah program kepemimpinan lah gitu di Indonesia waktu itu gitu. Tahun berapa inget nggak? 2011. 2011 ya. Jadi 2 tahun sebelum kita bikin ruang guru. Jadi udah kenal 2 tahun lah gitu. Dan saya waktu itu ngeliat dari awal Belva ini, misalnya karakter pribadi yang unik gitu ya, pintar obviously. Very smart, is one of the smartest person yang saya kenal gitu ya. Sama Mas Iman pinteran mana? Pinteran Belva. jauh, pinteran Belva. Jadi kalau orang saya bilang pintar kayak nggak ada Belva yang pintar. Sekolahnya lebih banyak. Jadi saya dan dulu saya kalau ditanya, selain saya memang passionate sama pendidikan, salah satu alasan kenapa saya mengatakan ya untuk memulai ruang guru adalah karena Belva gitu. Karena saya ngelihat ya udahlah kalaupun nggak berhasil, at least saya punya kesempatan belajar sama Belva gitu. Jadi bagi saya maksudnya setelah menjalankan perusahaan bersama Belva selama sekian tahun ya bukan cuma rekan bisnis tapi juga udah kayak saudara gitu ya. Dia nikah, saya juga best man-nya gitu ya, segala macam. Terus kemudian dan juga mentor juga, jadi banyak belajar dari dia juga. Umur gitu. sama tapi ya? Umur Belva 1,5 tahun di atas saya. Cuma beda 1,5 tahun ya, Jadi teman deket sekali juga ya, kayak saudara juga ya. Nah, pada tahun 2019 nih, Mas Iman pernah menulis buku berjudul Masih Belajar. Itu tahun 2019, 3 tahun lalu. Kenapa judul bukunya namanya Masih Belajar, bukannya udah kebanyakan belajar gitu? Belajar mulu. Karena sederhana sih ya, karena saya ngerasa bahwa belajar itu seumur hidup sebenarnya. Jadi belajar itu nggak diukur dari kita udah lulus sekolah terus berarti udah belajarnya. Tapi belajar tuh is a lifelong learning process gitu. Dan sampai di usia manapun pasti namanya masih belajar gitu. Jadi nggak ada udah ngerti gitu. Jadi itu sebenarnya buku satu pengingat buat saya pribadi bahwa meskipun terlepas dari apa yang sudah dicapai, nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh puas gitu ya. Tapi yang kedua juga sebenarnya juga di situ banyak sebenarnya justru kita banyak kegagalan, banyak gimana saya bangkit dari momen keterpurukan atau penolakan. Sebenarnya banyak cerita di situ gitu. Jadi pengen juga ngasih tahu ke anak-anak muda di sana bahwa kayak
nggak ada loh proses yang instan gitu. Iya. Nggak belajar terus tiba-tiba langsung sukses tuh nggak ada gitu. Ada afiliator. Ups. Nah, jadi nggak ada tuh ya. Jadi nggak ada tuh. Afiliator pun mesti belajar ya. Belajarnya cepet tapi dia. Nah, jadi apa namanya? Jadi ngingetin juga karena mungkin banyak orang yang merasa bahwa oh kayaknya yang saya raih tuh kayak gampang ya, mulus aja gitu dari sekolah, apa bikin usaha, nggak pernah kerja, tiba-tiba bikin perusahaan, berhasil gitu. Padahal banyak gagalnya. Padahal sebenarnya juga banyak proses dalamnya dan dari situ setiap itu belajar. Jadi it's not about sebenarnya seberapa sering gagalnya, tapi ya abis gagal ngapain gitu. Gitu ya. Abis gagal bangkit lagi, paling nggak begitu gitu, ya. Luar biasa sekali. Nah di salah satu postingan Instagram Mas Iman juga kan ada tulisan berdamai dengan kegagalan. Oh, okay. Nah sebenarnya kapan dan kegagalan terbesar Mas Iman tuh kayak gimana dan bagaimana bisa berdamai dan bisa survive? Tadi kan ngomong sering gagalnya juga, sering apa gitu. Sebenarnya titik terendahnya kapan? Oke. Bagaimana? Oh banyak sih ya, maksudnya di setiap fase bahkan sampai misalnya sekarang pun kalau misalnya tanya bikin perusahaan karyawannya udah sekian banyak apa gitu tetap masih ada aja, kayak aduh gagal nih gue bikin yang ini atau apa gitu pasti ada gitu. Tapi mungkin salah satu yang dan justru kalau saya ingat ya, sebenarnya banyak kegagalan saya itu justru jadi defining moment, jadi titik balik sebenarnya. Salah satunya adalah justru ketika sebelum saya mengerjakan ruang guru. Waktu itu jadi posisinya adalah jadi sebelum ruang guru bahkan ya? Iya, karena salah satu yang membuat saya bikin ruang guru itu adalah karena saya gagal, saya ditolak jadi guru tadinya. Ditolak jadi guru? Iya. Untung ditolak jadi guru, tapi kan... Jadi saya waktu itu berpikir, jadi saya lulus dari UI, jadi mahasiswa terbaik se-Indonesia waktu itu, jadi mikirnya kan kayak... Tahun berapa itu? 2013, ya 2013 Januari. 2013 Januari. Ya. Saya tahun 2011 menjadi mahasiswa terburuk saat Indonesia. Oke, terus. Ya, nah, terus jadi waktu itu kan mikirnya kan kayak kalau udah lulus bagus, IPK bagus, semua apa gitu ya, harusnya nggak susah lah nyari kerja gitu. Dan waktu itu saya juga nggak muluk-muluk. Saya berpikir bahwa saya mau terlibat di dunia pendidikan dan kalau saya mau nanti misalnya mau mengurusi kebijakan atau misalnya ngurusin masalah pendidikan yang lebih besar, saya mesti ngerti dulu gimana caranya mengelola pendidikan di skala terkecil di ruang kelas. Jadi saya pengen jadi guru dulu. Saya daftar ke beberapa sekolah gitu ya. Sekolah kelas apa? SMA, SMP? SMA. Kan Kan dulu kayaknya nggak bisa dia ngajar SD, kayaknya nggak cukup sabar sih. Terus saya salut sih sama guru-guru SD sih, hebat sih. Apalagi kalau SD kelas 1 gitu ya, masih itu luar biasa sih itu. Kenapa nggak daftarnya dosen pada saat itu? Karena soalnya saya ngeliat masalah paling krusial kita ada di pendidikan dasar dan menengah sih waktu itu. Jadi dan beda ya, maksudnya kalau anak mungkin kuliah ya kalau lu nggak mau diajarin ya udah lu nggak lulus ya udah gitu. Tapi kalau SMA masih nggak bisa kayak gitu. Jadi saya daftar ke sekolah gitu ya. Ini mungkin banyak orang yang bilang, wah daftarnya pasti ke sekolah internasional. Enggak, saya daftar ke sekolah negeri, ke sekolah biasa-biasa aja lah gitu. Tapi nggak tahu kenapa, ya mungkin jalan Tuhan ya. Pokoknya ditolak lah intinya gitu di beberapa sekolah gitu. Ada yang nggak dibales, ada yang nggak dijawab, ada yang dibilang datengin dong kalau nggak dibales. Jadi banyak, ada yang bilangnya underqualified, ada yang bilangnya overqualified. Pokoknya bingung lah waktu itu. Jadi intinya singkat cerita ditolak. Dan itu saya lumayan depres dan frustasi karena saya ngerasa bahwa saya udah ngerjain apa yang seharusnya saya lakukan. Saya dulu diajarin sama orang tua saya, kalau kamu udah usaha gitu ya, hasil pasti nggak akan mengkhianatin usahanya kamu gitu. Terus saya ngerasa saya udah usaha tapi kok, dan saya nggak minta muluk-muluk, saya nggak minta saya mau jadi apa gitu, enggak gitu. Saya tahu gaji guru berapa lah gitu. Tapi ternyata nggak sesuai sama harapan saya. Dan justru di momen frustasi itu gitu, di momen penolakan itu saya akhirnya banyak merenung, banyak belajar. Mungkin daripada saya menyalahkan keadaan pada hal-hal yang saya nggak bisa kontrol, saya bisa refleksinya apa ya gitu. Mungkin saya disuruh belajar lagi sama Tuhan. Mungkin saya disuruh mencoba untuk berkontribusi di area yang lain gitu ya. Dan akhirnya disitulah terpikir ruang guru gitu. Iya, jadi membawa berkah tersendiri ya. Iya, jadi sekarang saya sih kalau ngeliat kegagalan, saya selalu bilang bahwa kegagalan tuh bukan kondisi permanen. Jadi dengan usaha dan kerja keras, dengan doa pasti bisa diubah hasilnya gitu. Jadi it's a matter of how we view si rejectionnya ini gitu. Saya bisa bilang bahwa kayak kadang tuh Tuhan maunya kita ke jalan A dulu untuk akhirnya ke jalan B gitu. Karena memang ya gitu prosesnya, nggak bisa tiba-tiba ke jalan B gitu. Atau ya mungkin apa yang kita anggap baik ternyata belum tentu yang terbaik gitu.
Bahkan sekarang bukannya jadi guru, tapi malah dalam tanda kutip menggaji para guru ya. Gurunya ada berapa, Mas Iman sekarang? Guru kalau yang full time employees mungkin sekitar 1000-an. 1000 guru. Karyawan dari total karyawan 7.000. Jadi tapi kalau guru partnernya kita ada ratusan ribu ya, misalnya mitra. Dan sekarang bukan cuma di Indonesia ya. Ya, udah ada di Vietnam ya. Vietnam sama Thailand juga. Vietnam sama Thailand. Di Vietnam namanya Kian Guru. Kian Guru. Kalau di Thailand namanya Stardi. Oke, bisa bahasa Vietnam Nggak. Thailand? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Menyerah. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Keinginan dari Mas Iman nih, ini kan pencapaian udah begitu banyak, udah berhasil, ada yang gagal tapi ternyata membawa keberhasilan yang lebih baik. Apa sih target, 3 target 5 tahun ke depan? Ini 5 tahun ke depan nih akan di playback nih. Oke, waduh. Apa ya? Targetnya apa? Ayo, 1. Oke, mungkin saya sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk juga kayak misalnya kayak dan sekarang juga membedakan antara ini target perusahaan apa ini target pribadi saya gitu ya. Target pribadi untuk perusahaan juga nggak apa-apa. Jadi kalau ya secara profesional saya pengen ya semoga Ruang Guru by that time udah IPO ya, hopefully amin. 5 tahun lagi IPO. Oke. Udah. Terus habis hajar kanan beli sahamnya sekarang. Oke, yang kedua. Yang kedua mungkin secara maksudnya produk yang kita misalnya lebih banyak lagi lah orang-orang Indonesia yang menggunakan Ruang Guru. Sekarang pengguna kita total udah 30 juta. 30 juta. Targetnya berapa harus disebut angkanya? Angkanya berapa ya? 50 juta. 50 tuh. Oke, 50 juta 5 tahun lagi ya. Seperempat Indonesia ya. Iya. Seperlima, seperenam Indonesia lah. 50 juta user, IPO, terus sama yang mungkin ketiga? ya personal sih bisa semakin ngerasa cukup sih ya, justru gitu. Bisa makin merasa cukup. Maksudnya justru at that point harusnya saya ketika saya mengerjakan sesuatu, nggak cuma dilandasi, saya pengen creating more wealth gitu, supaya duitnya makin lebih banyak gitu, atau misalnya supaya bisa ini, bisa itu, tapi justru melihat bahwa apa yang saya punya justru udah cukup gitu. Jadi apa yang dilakukan lebih bersyukur ya. Lebih banyak bersyukur, lebih ke personal lebih kayak ya udahlah gitu, maksudnya nggak terlalu ngoyo gimana karena ya you have done enough justru gitu sih. Oke, gitu ya. Jadi lebih bersyukur, berterima kasih apa yang udah ada ya. Lebih pengen begitu. Kalau sekarang masih pengen. Sekarang ya mungkin masih ada ini juga, meskipun sebenarnya juga ya oke lah gitu udah. Oke, luar biasa sekali Mas kasih. Iman waktunya. Terima kasih sekali. Semoga ini bisa memberikan inspirasi dan memberikan arti kesuksesan buat kita semua. Dan buat para penonton, kita ada kuis untuk kalian. Caranya berikan opini tentang arti sebuah kesuksesan menurut kalian. Silahkan tulis di kolom komentar beserta cantumkan nama Instagram kalian. Opini terbaik akan mendapatkan hadiah menarik di setiap episode. Nanti akan di DM oleh tim Prestige Productions siapa yang berhasil menjadi pemenangnya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Iman. Sama-sama. Sukses terus, maju terus Ruang Guru. Terima kasih. Nanti saya juga mau subscribe, mau belajar. Ayo. Biar nggak malu-maluin, biar pintar dikit gitu. Terima kasih waktunya Mas Iman.